apa kabar semuanya? Bertemu lagi dengan Bu Linda. Bu Linda hari ini akan membahas materi subtema 3 pembelajaran 5 dan 6. Tepuk semangat. Semangat. Tepuk Star School. Sosial, terampil, akhlak, ramah. Masih ingat dengan lagu tentang panca indera? Kita nyanyikan bersama lagi ya, supaya anak-anak tahu apa fungsi dari panca indera dan apa saja panca indera itu. Siap? Aku punya 2 mata, bisa ku tutup dan ku buka. Bila ku tutup, gelap gulita. Bila ku buka, kulihat semua. Aku punya 2 telinga, ada yang kanan dan yang kiri. Bila ku tutup, tak ku dengar. Bila ku buka, ku dengar semua. Aku punya 1 lidah, ada di mana? Di dalam mulut. Bila makan sambal, bagaimana rasanya? Pedas terasa. Bila makan garam, apa rasanya garam? Asin terasa. Bila makan gula, manis terasa. Aku punya kulit halus, bisa dielus dan dielus. Bila gatal, kan ku garuk. Bila pedih, kan ku tiup. Aku punya 1 hidung, ada di mana? Di atas mulut. Bila ku tutup, tak ku cium. Bila ku buka, ku cium semua. Oke, sebelum kita memulai agenda atau kegiatan pada hari ini, kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bu Linda ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Tetap semangat ya anak-anak semua. Hari ini kita mulai belajar lagi. Sebelum kita memulai belajar, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Siapkan tangannya. Buka tutup, bertepuk tangan. Hey, hey. Buka tutup, tangan diangkat. Tanganku ada 2, jarinya 5, ku angkat keduanya. Mari kita berdoa. Silahkan sikap berdoanya, kepalanya ditundukkan, lalu diucapkan ya, supaya doanya cepat hafal. Surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Doa kedua orang tua.
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka seperti mereka menyayangiku di waktu kecil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Hari apa sekarang? Ada yang tahu hari apa sekarang? Kamis. Tanggal berapa sekarang? 19. Bulan apa sekarang? Agustus. Tahun berapa sekarang? 2021. Baiklah, sebelum Bu Linda menjelaskan materi subtema 3 pembelajaran 5 dan 6, kita mengulang sedikit materi yang sudah kita bahas di pembelajaran 3 dan 4. Di subtema 3, aku merawat tubuhku, pembelajaran 3 dan 4, kita sudah mempelajari dan membahas cara merawat tubuh. Ada yang masih ingat bagaimana sih caranya merawat tubuh yang sudah Allah kasih? Ya, yang pertama kita harus mandi dengan teratur. Lalu ketika mandi apa saja yang dilakukan? Sikat gigi. Menggunakan apa kemarin sudah kita bahas ya? Sikat gigi menggunakan sikat gigi dan pasta gigi atau odol. Selain itu kita keramas supaya rambutnya bersih dan tidak gatal. Lalu kita sabunan supaya kulitnya bersih dari kuman. Lalu kalau kuku kita sudah panjang kita potong. Itu juga menjaga kebersihan. Kalau kita sudah mandi, baju kotornya simpan di mana? Di keranjang baju kotor ya, atau di ember. Lalu kita ganti dengan baju yang bersih yang ada di lemari. Lalu sebelum kita makan, kita harus membiasakan diri mencuci tangan terlebih dahulu. Seperti tugas praktik minggu kemarin ya, anak-anak sudah hebat semua mempraktikkan mencuci tangan dengan baik dan benar. Lalu kalau setelah kita bermain, lalu kita pulang, jangan lupa cuci kaki dan tangan terlebih dahulu ya, supaya ketika masuk ke dalam rumah kaki kita tidak kotor. Nah, Bu Linda sudah selesai mengulang materi kita di minggu lalu pembelajaran 3 dan 4. Sekarang kita memasuki pembelajaran 5 dan 6. Di subtema 3, aku merawat tubuhku, pembelajaran 5. Di pembelajaran 5 di halaman 75 kita mau berhitung. Silahkan anak-anak lihat gambarnya. Di sini ada Made dan teman-temannya bermain kasti. Bermain kasti di sini dibagi menjadi 3 regu. Ada regu A, regu B, dan regu C. Lalu di regu A ada 4 orang. Regu B ada 5 orang. Regu C ada 6 orang. Menurut anak-anak, manakah urutan regu dari yang paling sedikit? Siapa yang bisa jawab? Coba urutkan regu mana yang jumlah orangnya paling sedikit. Nah, kita urutkan. Yang pertama berarti apa? Ya benar, regu A, karena regu A itu 4. 4 itu lebih sedikit dari 5 dan 6. Lalu yang kedua berarti regu B, yaitu 5 orang. 5 itu lebih sedikit dari 6. Dan yang terakhir yaitu regu C, berjumlah 6 orang.
Regu C itu jumlah orangnya paling banyak, jadi urutannya paling akhir. Jadi urutannya adalah 4, 5, dan 6. 4 itu kurang dari 5. 5 kurang dari 6. Jadi urutan regu dari yang paling sedikit adalah regu A, regu B, dan regu C. Benar sekali teman-teman, hebat semua. Anak-anak, lihat di 76 ada gambar gunting kuku. Di gambar gunting kuku di sini ada yang jumlahnya 3, 4, dan 2. Lalu urutan dari yang terkecil yang mana dulu berarti? Ya, 2, 3, lalu 4. Itu urutan dari yang terkecil. Kalau urutan dari yang terbesar berarti kita balik ya. Dari yang terbesar terlebih dahulu, yaitu 4, 3, dan 2. Kita ke halaman sebelahnya, yaitu 77. Ayo membaca. Bermain kasti termasuk olahraga. Olahraga adalah salah satu cara merawat tubuh. Setelah berolahraga, biasanya tubuh kita berkeringat ya. Kotoran pun mudah menempel karena badan kita lengket dan ada keringatnya. Setelah berolahraga, jangan lupa dibersihkan tubuhnya. Anak-anak lihat di sini ada gambar Joni. Joni sedang mandi. Nah, di sini ada tulisan mandi dengan sabun. Nah, waktu itu kita sudah belajar huruf vokal, yaitu apa saja anak-anak? A, I, U, E, dan O. Ya, benar sekali. Coba anak-anak ambil pensilnya, dilingkari. Dari kata mandi dengan sabun, manakah yang huruf vokal? Yang termasuk huruf vokal dilingkari. Silahkan dikerjakan. Lalu di bawahnya ada gambar Tony. Tony sedang keramas. Lalu ada tulisan keramas dengan sampo. Anak-anak lihat di sini ada huruf-huruf ya. Kalau yang gambar Joni, anak-anak lingkari yang huruf vokal. Tetapi yang gambar Tony, yaitu dengan kalimat keramas dengan sampo, anak-anak lingkari yang bukan termasuk huruf vokal. Diingat lagi dan diperhatikan ya, yang dilingkari di gambar Tony keramas dengan sampo, yang dilingkari adalah yang bukan huruf vokal. Silahkan. Pembelajaran 6 di halaman 79. Ayo bercerita. Di sini kita mau menyimak cerita dari Nina dan teman-temannya. Anak-anak lihat ada gambar Nina. Nina bercerita tentang aku rajin mencuci tangan. Aku mencuci tangan sebelum makan. Aku mencuci tangan setelah bermain. Aku mencuci tangan setelah memegang hewan peliharaan. Lalu di bawahnya ada gambar Tony. Tony bercerita tentang kukuku bersih dan rapi. Aku menjaga kebersihan kukuku. Ibu membantu memotong kukuku. Kukuku dipotong seminggu sekali. Lalu ada Deli. Lihat ceritanya Deli tentang apa ya? Aku merawat telingaku. Aku
Aku tidak mendengarkan musik terlalu keras. Ibu membantuku membersihkan telingaku. Telingaku dibersihkan setiap hari. Kalau anak-anak, bagaimana ceritanya tentang merawat tubuh teman-teman? Apakah ada yang masih dibantu atau sudah bisa membersihkan sendiri? Jangan lupa ya untuk selalu menjaga kebersihan tubuh kita. Halaman 80. Ayo membaca. Nah, kalau tadi ada Nina, Tony dan Deli yang bercerita. Sekarang giliran Bu Linda yang bercerita. Anak-anak simak ya cerita dari Bu Linda. Tetapi anak-anak juga boleh sambil membaca dalam hati atau membaca nyaring ya teks atau cerita yang ada di halaman 80. Hari ini Tina sangat murung. Tina tidak mau makan. Tina juga tidak mau bicara. Gigi Tina sedang sakit. Gigi Tina berlubang. Gigi berlubang karena kuman. Itu akibat Tina malas menggosok gigi. Tina pun diajak ibu ke dokter. Dokter mengobati gigi Tina. Tina berjanji akan rajin menggosok gigi. Nah, dari cerita tersebut kita bisa menyimpulkan kita harus rajin menggosok gigi supaya gigi kita tidak berlubang dan tidak sakit. Kalau gigi kita sakit, tidak enak makan. Kalau berbicara pun sakit, ya itu tidak enak sekali. Maka dari itu, teman-teman semua anak-anak Fathahilah harus rajin menggosok gigi ya, supaya giginya tidak sakit seperti Tina. Tina sudah berjanji bahwa dia akan rajin menggosok gigi supaya giginya tidak sakit lagi. Halaman 81, ayo berhitung. Di sini ada Nina dan teman-temannya sedang bermain mengurutkan bilangan. Jadi sudah disiapkan kartu bilangan dari angka 1 sampai 10. Nanti ibu gurunya akan membuat kelompok. Setiap kelompok anggotanya memegang satu kartu. Lalu nanti ibu guru atau pak gurunya membuat barisan sesuai perintah. Kalau mereka cepat-cepat berbaris dan barisannya itu sesuai dengan urutan angka, itu adalah kelompok yang menang. Jadi kita harus cepat-cepatan. Angka 1 siapa? Langsung baris di depan. Angka 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nanti kelompoknya akan menang kalau mereka dapat berbaris dengan cepat dan urutan angkanya benar. Alhamdulillah, materi hari ini subtema 3, Aku Merawat Tubuhku, pembelajaran 5 dan 6 sudah selesai. Kita simak bersama. Nah, Bu Linda ingin mengulang sedikit materi yang sudah kita bahas pada hari ini di pembelajaran 5 dan 6. Kita sudah mempelajari tentang mengurutkan bilangan dari yang paling sedikit dan yang paling banyak. Lalu kita juga belajar tentang manakah yang termasuk huruf vokal dan bukan huruf vokal. Selanjutnya kita sudah bercerita ya, tadi ada cerita tentang Tina. Tina yang malas menggosok gigi sehingga giginya sakit.
Maka dari itu Tina berjanji akan rajin menggosok gigi supaya giginya menjadi bersih dan sehat dan tidak sakit lagi. Lalu ada cerita dari Nina, Tony, dan Deli tentang menjaga kebersihan tubuhnya. Di sini kita juga belajar tentang mengurutkan bilangan dari angka 1 sampai 10 dengan cara bermain secara berkelompok. Alhamdulillah, pembahasan materi dan pengulangan materi sudah selesai hari ini. Terima kasih anak-anak sudah menyimak dengan seksama. Setelah kita belajar pada hari ini, marilah kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sekarang kita mau berdoa dulu ya. Setelah itu Bu Linda akan menginfokan tugas untuk hari ini. Jika aku berdoa, aku angkat tanganku dengan suara lembut, tidak berteriak. Berdoa sungguh-sungguh agar dikabulkan segala permohonan hamba yang beriman. Ya Allah, ya Tuhanku, dengarlah doaku. Ya Allah, ya Tuhanku, kabulkanlah doaku. Amin. Surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Doa kedua orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka seperti mereka menyayangiku di waktu kecil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa keluar ruangan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Doa naik kendaraan darat. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Nah, Bu Linda akan menginfokan untuk tugas hari ini, yaitu halaman 76, 77, 78, 80, dan 82. Itu adalah halaman yang perlu anak-anak isi. Nanti setelah diisi tidak perlu difoto atau dikirim ya. Terima kasih ya anak-anak semua. Fathahillah 1, 2, dan 3 yang semangat belajarnya Masya Allah sekali.
Dan anak-anak sudah menyimak video ini dengan cermat dan seksama supaya apa yang Bu Linda sampaikan anak-anak paham dan mengerti. Jika ada yang belum dipahami, nanti boleh tanyakan ke ayah atau bunda ya. Sekarang Bunda mau pamit. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.